Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matillah. Kita di hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih bisa belajar meskipun dalam kondisi seperti ini. Namun mudah-mudahan usaha kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin. Anak-anak, pada minggu yang lalu cukup banyak pengetahuan yang kalian ketahui tentang materi berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Baik itu ilmu, pengetahuan, dan juga ilmu pengetahuan. Kemudian definisi daripada ilmu pengetahuan, baik yang disampaikan oleh kamus atau lembaga, dan juga para tokoh-tokoh ilmu pengetahuan. Cukup banyak dan itu penting untuk kalian ketahui agar kalian benar-benar tahu apa itu pengetahuan, apa itu ilmu, dan apa itu ilmu pengetahuan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan kembali melanjutkan materi kita yakni ilmu pendidikan pada halaman kedua. Minggu lalu kita membahas berkaitan dengan halaman pertama. Sekarang kita lanjutkan pada halaman kedua, yakni berkaitan dengan persyaratan ilmiah yang perlu dipenuhi oleh pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu secara umum. Itu mencakup beberapa hal sebagai berikut. Jadi sebuah pendidikan Islam bila itu dikategorikan atau dimasukkan ke dalam kategori sebuah disiplin ilmu sehingga menjadi ilmu pendidikan Islam, maka pendidikan Islam itu untuk menjadi ilmu pendidikan Islam harus memenuhi beberapa persyaratan ilmiah. Jadi dimasukkan kategori ilmu, masuk kategori disiplin ilmu, maka harus memenuhi beberapa persyaratan ilmiah. Ada beberapa hal sebelum kita masuk tentang syarat-syaratnya. Di situ kita akan sampaikan kepada kalian berkaitan dengan ilmu. Di situ ada kalimat yang berbunyi tadi, pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu. Meskipun minggu yang lalu pengertian daripada ilmu sudah kami sampaikan kepada kalian. Namun di sini ada beberapa tambahan yang mana ketika kami membaca kami menemukan tambahan wawasan lagi berkaitan dengan definisi apa itu ilmu. Untuk sebagai tambahan saja, di situ dikatakan kata ilmu itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm, yang diartikan pengetahuan. Kata ilm dalam bahasa Arab itu menggunakan 3 huruf, yaitu huruf ain, lam, dan mim. Menurut Muhammad yang dikutip oleh Budi Abdullah dalam sebuah buku tentang ilmu, menjelaskan bahwa ilmu 3 huruf itu mempunyai makna tersendiri. Yaitu yang pertama, huruf ain bentuknya di depan, bentuknya di depan, ibarat mulut
yang posisinya selalu terbuka, menandakan bahwa mencari ilmu pengetahuan itu tidak pernah kenyang. Jadi ini memaknai kata ilm dilihat dari segi apa? Huruf-hurufnya. Jadi ilm itu terdiri dari ain, lam, dan mim. Dilihat kalau dari sisi ainnya, itu ibarat apa? Mulut yang posisinya menganga, selalu terbuka. Itu menandakan bahwa mencari ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah merasa nopo kenyang. Makanya dikatakan oleh Abdullah ibnu Mubarak ya. Pernah Abdullah ibnu Mubarak itu ditanya oleh santrinya, Pak Guru, kapan seseorang itu berhenti belajar? Dijawab oleh sang guru yakni Abdullah ibnu Mubarak. Selama seseorang itu masih ada tidak tahunya, sepanjang itulah dia tidak bisa dikatakan berhenti untuk belajar, artinya tetap harus belajar. Berarti sepanjang ada sesuatu yang belum diketahui, maka sepanjang itu dia tidak boleh untuk berhenti. Berarti artinya kita itu hidup di dunia ini untuk belajar, untuk mencari ilmu, ya, mencari ilmu pengetahuan itu nggak ada habisnya, nggak ada selesainya. Karena kan masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Maka harus terus belajar. Makanya benar sabda Nabi, menuntut ilmu itu sejak nopo? Sejak mulai ada dalam kandungan sampai ke liang lahat. Kan gitu ya. Jadi masanya belajar itu apa? Sepanjang waktu tiada habis. Bahkan gojlokannya, guyonannya, kalau saya gojloki orang-orang, bahkan ketika kita mati saja kita masih diajari kok sama seorang guru namanya Pak Mudin. Ketika kita sudah di dalam kuburan, kita masih dikasih bocoran sama Pak Mudin, diajari bagaimana untuk menjawab pertanyaan apa? Malaikat. Kan gitu. Nah, itu kalau apa namanya? Guyonan saja. Artinya di situ apa? Sepanjang waktu kita diharuskan untuk selalu belajar. Karena banyak hal lah yang belum kita ketahui. Sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Contoh kitab saja. Kalau sampean sudah merasa puas belajar kitab umpamanya apa namanya Mabadiul Fiqhiyah atau Takrib atau Fathul Qorib atau Fathul Wahab yang sekarang kalian pelajari. Kalau sampean cuma berhenti di situ, nggak ingin mempelajari kitab-kitab fikih yang lain, ya alamat nanti bakal kesulitan yang pertama. Yang kedua, kalian akan kekurangan referensi dan lain sebagainya. Makanya kitab fikih itu sangat banyak. Kalian bisa membuka berbagai macam kitab fikih yang kemudian bermadhab Asy-Syafi'i. Makanya ketika kita ngomong masalah uh, kita nggak boleh membatasi diri belajar satu kitab saja, itu kan terlihat ketika kita melihat acara Bahsul Masail, di mana seorang pemateri atau apa namanya audien menyampaikan materinya kan berdasarkan berbagai macam literatur kitab kan gitu ya. Literatur apa? Kitab itu menandakan apa? Banyak hal-hal yang harus kita ketahui melalui referensi-referensi yang lain kan gitu. Jadi kitab itu antar satu kitab dengan kitab yang lain itu saling menyempurnakan. Dan namun kita patut bersyukur lah, kita patut bersyukur kita belajar di Tambak Beras ini. Kenapa? Kita itu belajarnya runtut. Ya, kalau belajar tauhid kita mulai dari yang bawah Aqidatul Awam, kemudian naik ada Jawahirul Kalamiyah, kemudian naik ada namanya Durrul Farid, kemudian Fathul Majid, kemudian atasnya yaitu Ummul Barohin dan lain sebagainya, runtut. Runtut. Kita fikih juga kita runtut, namun jangan kemudian berhenti di situ. Masih banyak kitab-kitab yang lain yang perlu kita kaji. Artinya kita nggak akan merasa kenyang di situ.
masih akan terus lapar, apalagi kalau kita ketemu dengan orang yang benar-benar cinta ilmu. Kalau ketemu sama orang benar-benar cinta ilmu, wah hidupnya hanya untuk membaca, belajar, menekuni, mentalaah, meneliti, merenungi dan lain sebagainya. Dia tidak akan berhenti. Karena apa? Karena ya itu tadi, merasa merasa apa namanya? Merasa haus, merasa lapar terus dalam apa? Ingin tahunya, keingintahuannya. Makanya ketika sampean sudah zauk, ingin tahunya sudah hilang dalam diri kalian, berarti sudah tamat di situ. Makanya jangan sampai mentamatkan diri kalian sampai di sini ketika apa? Ketika apa? Nggak punya rasa. Makanya sampean harus menumbuhkan rasa di dalam hati kalian apa? Ingin tahu dan ingin terus belajar dan ingin mengetahui banyak hal dan lain sebagainya. Itu harus kalian apa namanya? Tanamkan dalam diri, sehingga nanti kalian nggak akan pernah merasa bosan dalam belajar, selalu haus dalam belajar, selalu rindu kepada ilmu dan lain sebagainya. Itu akan muncul dengan sendirinya. Itu ya, itu tidak pernah merasa nopo kenyang. Yang kedua di sini huruf lam, sesudah ain, sudah ain ada huruf lam. Lam itu panjangnya tidak terbatas, boleh menjulang ke langit dan menjangkau cakrawala. Itu pertanda bahwa mencari ilmu tidak mengenal batas usia. Tadi kan sudah kita sampaikan ya, tidak mengenal apa batas usia. Selama kamu masih diberi kesempatan untuk belajar, ya belajarlah mumpung masih diberikan apa? Usia. Dan usia itu tidak mengenal batas. Makanya kalau dari sisi lingkup sempitnya saja contohnya di Muallimin itu sekolah yang unik. Di Muallimin itu sekolah yang apa? Unik. Coba bayangkan, anak sudah lulus aliyah, itu mengulang lagi, banyak yang mengulang lagi di madrasah mu'alimin. Ada yang sudah kuliah, kemudian pengen sekolah lagi di mu'alimin. Mereka ketika ditanya, kenapa kamu mengulang lagi? Padahal kamu sudah kuliah, kenapa kok mengulang lagi di mu'alimin? Kemudian ada yang dimulai dari kelas 2 atau kelas 3, kelas 4. Kenapa? Ya mencari barokah ilmu. Loh, tidak mengenal batas usia. Kalau sampean terkungkung, kemudian terpatri, kemudian terbatasi oleh usia, nanti akan malu umpamanya. Umpamanya kalau dibilang malu ya anak-anak yang lulus apa namanya, lulus kuliah, lulus aliyah kemudian mengulang lagi di madrasah muallimin, kalau malu ya ngomong malu, ya malu. Harusnya dia kuliah, dia mengulang lagi sekolah di muallimin yang jenjangnya itu sanawiyah dan aliyah kan itu, kalau malu. Tapi kalau sudah ngomong ilmu, dia tidak akan mengenal rasa apa? Malu. Yang penting dia dapat ilmu. Kemudian yang ketiga, di situ ada huruf terakhir adalah huruf mim. Jadi ain, lam dan mim. Huruf mim yang meletakkan diri di dasar menundukkan atau menunduk mim, okay? Mim itu meletakkan apa kalau dilihat dari segi bentuknya itu meletakkan diri di dasar menunduk, pertanda apa? Kefakiran ilmunya. Artinya meskipun ilmu pengetahuan telah menjulang tinggi, seseorang yang alim itu harus rendah hati bagaikan ilmu padi. Jadi semakin dia berisi maka dia akan semakin tawadu, semakin rendah hati. Jadi ilmu yang begitu dalam, yang banyak dia kenyam, yang banyak dia konsumsi, yang banyak dia miliki, maka akan mengarahkan kepada si pemilik ilmu itu pada apa? Ketawaduan seperti huruf mim. Itu pengertian ilmu dilihat dari segi apa namanya? Dilihat dari segi hurufnya. Kemudian tadi dalam mukadimah kita tadi yang kita baca ada kalimat ilmiah, ada kata ilmiah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ilmiah adalah segala sesuatu yang bersifat keilmuan didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Segala sesuatu yang dibuat berdasar kaidah ilmu pengetahuan dapat disebut
bersifat ilmiah seperti metode ilmiah, penelitian ilmiah, karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya. Kata kerja dari kata ilmiah ini adalah mengilmiahkan, yang berarti menjadikan sesuatu ilmiah. Menjadikan sesuatu menjadi ilmiah. Atau bersifat keilmuan. Atau berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu ilmiah. Nah, kalian pasti tentu pernah mendapatkan tugas membuat karya tulis ilmiah toh ketika masa sekolah dulu. Nah, baik itu secara kelompok maupun secara individu, yang mana di situ diharuskan membuat sebuah karya tulis ilmiah yang mengangkat suatu tema dan kemudian dipresentasikan di kelas. Ada di dalam kelas kalian atau sebelum-sebelumnya. Ya mudah-mudahan sudah pernah ya, kan itu. Baik, pengertian karya ilmiah adalah tulisan yang berisi hasil pengamatan dan penelitian dalam suatu bidang tertentu yang mengungkap fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, yang disusun secara sistematis sesuai dengan metode ilmiah. Jadi ada persyaratan ilmiah, nanti ada metode-metode ilmiah. Sedangkan pengertian non ilmiah adalah sesuatu, kalau tadi ilmiah sekarang non ilmiah. Kalau pengertian non ilmiah ialah sesuatu yang didasarkan atas opini atau teori yang sifatnya subjektif. Itu non ilmiah. Dengan demikian, pengertian karya non ilmiah adalah karangan atau karya tulis yang menyajikan beberapa fakta pribadi tentang pengetahuan serta pengalaman dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya subjektif, tidak didukung dengan berbagai fakta umum, dan pada umumnya menggunakan pola dan gaya bahasa yang tidak populer, tidak terlalu formal. Untuk menghasilkan karya tulis ilmiah, maka perlu dilakukan penelitian ilmiah. Nah, kalau tadi ngomong pendidikan ilmu sebagai suatu disiplin ilmu harus memenuhi persyaratan ilmiah. Ini penelitian ilmiahnya. Penelitian ilmiah, pengertian penelitian ilmiah adalah sebuah rangkaian kegiatan mengamati fenomena dan data berdasarkan metode ilmiah untuk mendapatkan kesimpulan dari fenomena dan data yang diamati. Sementara itu, pengertian metode ilmiah adalah proses berpikir atau mengamati yang dilakukan secara sistematis dan terkontrol serta berdasarkan data empiris untuk menghasilkan pengetahuan atau teori baru yang telah teruji. Telah teruji. Karya ilmiah, kalau ngomong karya tulis ilmiah, tadi kita bahas karya tulis ilmiah, erat kaitannya dengan penelitian ilmiah dan metode ilmiah. Suatu penelitian baru dapat dikatakan itu ilmiah jika dilakukan berdasarkan metode ilmiah. Begitu juga pendidikan Islam dianggap sebuah ilmu bila dikatakan itu ilmiah, dianggap sebuah ilmu pendidikan Islam, maka harus memenuhi persyaratan ilmiah. Kalau berarti persyaratan ilmiah, kalau pendidikan Islam itu dikatakan sebagai ilmu pendidikan Islam sebagai sesuatu yang ilmiah, maka ada metode-metode yang digunakan. Begitu juga suatu karya tulis baru dapat dikatakan ilmiah jika dihasilkan dari penelitian berdasarkan metode ilmiah. Ada juga yang dikenal dengan istilah ilmiah populer. Nah, ini kita tidak bahas ini karena uh, kita hanya fokus kepada ilmu pendidikan supaya tidak terlalu melebar, kan gitu ya. Sekarang metode ilmiah, tadi persyaratan ilmiah, sekarang metode ilmiah. Ada metode ilmiah yang bersifat umum, metode penyelidikan ilmiah,
ada metode ilmiah dan ini juga pengertiannya. Hanya sekedar pengertian saja ini ya, berkaitan dengan pengertian daripada metode ilmiah. Baik, kita kembali ke materi saja supaya lebih cepat. Bahwasanya di situ dikatakan sebuah pendidikan Islam dianggap sebagai atau dikatakan sebagai disiplin ilmu, bagian daripada disiplin ilmu. Berarti ini ngomong masalah ilmu pendidikan Islam itu harus memenuhi beberapa persyaratan ilmiah. Jadi yang harus dipenuhi ya, itu persyaratan-persyaratan ilmiah secara umum ya, ilmu secara umum tadi. Jadi pendidikan Islam dianggap sebagai disiplin ilmu secara umum. Berarti kita ngomong ilmu pendidikan Islam itu harus memenuhi beberapa persyaratan yang mencakup, yaitu yang pertama memiliki objek yang jelas, objek kajiannya harus jelas, dan corak khas kependidikan yang ditunjang dengan ilmu pendidikan yang relevan. Jadi ada ilmu-ilmu pendukung pendidikan, penelitian-penelitian tentang pendidikan yang kompatibel, yang up to date, yang terbaru atau yang sesuai yang digunakan untuk itu. Kemudian yang kedua, mempunyai pandangan, mempunyai teori, asumsi atau hipotesa. Ini tugas buat kalian ya. Cari pengertian pandangan itu apa. Cari apa itu teori. Cari apa itu asumsi atau hipotesa. Jadi dicari. Mumpung kalian bisa online. Mumpung kalian banyak yang sudah di rumah, silakan dicari pengertiannya. Sebanyak mungkin cari apa itu pandangan, apa itu teori, apa itu asumsi atau hipotesa. Cari penjelasannya. Yang bercorak kependidikan yang bersumberkan ajaran Islam. Karena kita ngomong pendidikan Islam, ilmu pendidikan Islam, maka ya sumbernya ya harus ajaran Islam karena kok kita ngomong Islam. Ketiga, memiliki metode penganalisaan yang sesuai dengan tuntunan dari corak keilmuan pendidikan yang bernafaskan Islam. Jadi ada metode penganalisaan. Metode penganalisaan yang sesuai dengan tuntunan. Kalau kemarin kan ada analisis kata pendidikan, di situ muncul pengertian ada at-tarbiyah, kemudian ada at-ta'lim, ada juga at-ta'dib, yang mana sumbernya itu semuanya ada dalam Al-Quran dan juga al-hadis, kan itu. Kalau kita ngomong lebih jauh lagi. Kemudian yang keempat, persyaratan yang keempat yang harus dipenuhi yaitu memiliki struktur keilmuan yang definitif. Memiliki struktur keilmuan yang yang definitif. Jadi memiliki struktur keilmuan yang definitif. Kalau ngomong definitif berarti ngomong sesuatu yang sudah pasti atau sesuatu hal yang tidak dapat diperdebatkan atau sesuatu hal yang sifatnya final dan tidak bisa dirubah. Itu definitif. Kalian bisa cari pengertian definitif lain di kamus juga bisa, silakan. Mengandung sebuah kebulatan dari bagian-bagian yang satu sama lain saling berkaitan sebagai suatu sistem keilmuan yang mandiri. Kemudian selesai sudah kita bahas. Kemarin kita di halaman pertama kita sudah memahami tentang apa itu sistematis, apa itu sistematis. Sekarang yang kedua yaitu metodis. Pasti kalian ingat ya, jadi harap diingat-ingat materi yang lalu supaya tidak mudah lupa. Sistematis kemarin yaitu disusun dari hal yang paling mudah menuju hal yang paling sulit. Sekarang yang kedua yaitu metodis. Bahwa ilmu pengetahuan itu harus disusun dengan menggunakan cara-cara atau metode ilmiah yang cocok dan sesuai. Itu yang dinamakan dengan istilah atau yang dimaksud dengan istilah metodis.
Artinya ilmu pengetahuan itu harus disusun dengan menggunakan cara-cara atau metode ilmiah yang cocok dan sesuai. Apa maksudnya? Yaitu metode-metode yang bisa dipergunakan untuk mengadakan penyelidikan-penyelidikan ilmu pengetahuan secara modern. Jadi metode itu digunakan untuk nopo penelitian-penelitian atau penyelidikan-penyelidikan ilmu pengetahuan secara nopo modern. Mengenai metode-metode yang dipergunakan dalam penyelidikan ilmiah ini ada bermacam-macam. Dapat disebutkan di antaranya di situ ada metode observasi, ada metode eksperimen, ada metode angket, ada metode tes, dan juga yang terakhir ada metode testing. Yang A, metode observasi yaitu pengamatan secara teliti terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan beberapa kali dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu observasi. Biasanya membutuhkan waktu yang cukup cukup lama. Yang kedua atau yang B, metode eksperimen yaitu dengan mengadakan percobaan-percobaan yang dilakukan berulang kali sehingga dapat ditarik dalam suatu kesimpulan. Ini metode eksperimen. Kemudian yang C, metode angket, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis untuk memperoleh jawaban. Dari jawaban responden tersebut kemudian dikumpulkan untuk ditarik dalam suatu kesimpulan. Ada metodenya untuk menghasilkan kesimpulan tadi. Kemudian D, yaitu metode tes, yaitu dengan memberikan tes kepada seseorang atau sekelompok orang agar mereka menjawab pertanyaan yang diberikan dengan jujur, dengan jujur, dengan apa? Dengan jujur dan benar, dengan jujur dan benar, jujur dan benar. Kemudian selanjutnya akan diadakan pembahasan untuk kesimpulan. Oh ya, untuk yang E, metode pengumpulan data. Kalau metode testing itu nanti kita bahas pada halaman berikutnya. Ada metode lagi. Kalau ini metode metode-metode yang dipergunakan dalam penyelidikan ilmiah. Yang kelima yakni E, yakni metode pengumpulan data. Jadi ada 5. Yang pertama metode observasi, yang kedua eksperimen, metode angket, metode tes, dan metode pengumpulan data. Apa itu metode pengumpulan data? Yaitu dengan mengumpulkan berbagai keterangan-keterangan, fakta-fakta, data-data atau berupa dokumen-dokumen yang kemudian diadakan pengolahan. Dari pengolahan itu dapat ditarik dalam sebuah kesimpulan atau suatu kesimpulan. Itulah macam-macam daripada metode yang digunakan dalam penyelidikan ilmiah. Ini tugas sampai nanti kalian sudah tatap muka, mumpung kalian masih bisa online dan sebagainya. Saya minta kalian boleh memilih. Ini tugas ya, tugas pribadi saja. Berarti tadi tugasnya ada 2. Yang pertama nyari apa itu pandangan, apa itu teori, apa itu asumsi, apa itu hipotesa, pengertiannya bagaimana ya. Kemudian yang kedua ini tugas, yaitu apa? Membuat contoh. Membuat apa? Contoh. Atau mencari contoh. Contoh itu apa? 2 saja, 2 metode. Kalian boleh milih. Di antara 5 metode itu, kamu milih. Yang ingin kamu cari contohnya itu metode yang mana? Mau metode angket, mau metode eksperimen, mau metode observasi, mau metode tes, atau mau metode pengumpulan data. Terserah. 2 metode saja, nggak usah banyak-banyak. 2 metode kalian cari contohnya. Boleh milih yang mana, yang paling mudah lah. Yang paling mudah dan paling mudah untuk dicari contohnya, silahkan pilih yang mana. Supaya kalian kreatif nyari dan juga semakin cepat proses memahami berkaitan dengan metode. Clear ya? Mencari contoh 2 metode dari 5 metode. Yang mana boleh milih di antara 5 itu yang mana. Clear ya? Sudah. Baik, kita lanjutkan.
Tadi kalian sudah mengenal apa itu sistematis, apa itu ilmiah, apa itu metodis. Kalian juga barusan disuguhkan tentang metode-metode, kan gitu. Sekarang kan muncul pertanyaan, apa sih metode itu? Apakah metode sama metodis itu sama? Kan gitu. Baik, di sini dikatakan metode adalah segala cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisa, dan kemudian disusun menjadi suatu kebulatan, integrated science. Itu namanya metode. Metode itu apa tadi? Segala cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisa, dan kemudian disusun menjadi sebuah kebulatan. Integrated science. Jadi adanya apa? Integrated di situ. Itu namanya metode. Di atas telah dijelaskan bahwa, kemudian ya kita lanjutkan materinya. Di atas telah kita jelaskan bahwa ilmu pengetahuan itu menguraikan tentang suatu masalah. Maka ilmu pengetahuan itu harus mempunyai persoalan, mempunyai masalah yang akan dibicarakan. Persoalan yang dibahas itulah yang menjadi objek dari ilmu pengetahuan tersebut. Jadi problematika, persoalan atau masalah yang hendak dibicarakan itu disebut objek dari ilmu pengetahuan. Dalam dunia ilmu pengetahuan kita mengenal ada dua macam objek, yaitu objek material, yang kedua yaitu objek formal. Apa itu objek material? Objek material adalah bahan atau masalah yang menjadi sasaran pembicaraan atau penyelidikan itu berasal dari suatu masalah. Berasal dari suatu masalah. Misalnya tentang manusia, tentang hukum, dan lain sebagainya. Kemudian objek formal. Objek formal itu sudut tinjauannya. Sudut apa? Tinjauannya. Dilihat dari segi mana hendak dibahas. Kalau tadi manusia, dilihat dari segi mana? Jiwanya kah? Kepribadiannya kah? Dan lain sebagainya. Itu objek formal. Berarti kalau objek material berarti manusia ya manusia itu. Apa yang disebut manusia terdiri dari apa saja? Struktur manusia itu ya. Kemudian kalau hukum berarti apa itu hukum, macam-macam hukum dan lain sebagainya. Kalau objek formal dari sudut tinjauan, dari mana dia menyelidiki atau hendak membicarakan. Maka di situ disampaikan objek formal ialah sudut tinjauan dari penyelidikan atau pembicaraan suatu ilmu pengetahuan. Hendak dikaji dari sisi yang mana. Kan itu ya. Misalnya dari manusia. Objek materialnya tadi manusia. Sekarang mau ditinjau dari segi mana? Diselidiki dari segi mana manusia itu? Apakah dari segi hanya tubuhnya saja, kemudian atau dari segi jiwanya, atau dari segi perilakunya, atau segi dari interaksinya dengan manusia yang lain. Itu objek namanya objek formal. Jadi objek tadi ada berapa? Ada dua ya, yaitu objek material dan objek formal. Nah, apa itu objek tadi? Objek itu adalah masalah atau persoalan yang hendak diperbincangkan, hendak dibahas, hendak dianalisa daripada yang namanya ilmu pengetahuan tadi. Clear nggih? Sudah clear. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami materi ini. Diingat-ingat, dipelajari, diteliti, dirangkum dan juga dibuat skema supaya kalian proses memahaminya lebih cepat. Insya Allah pada pertemuan ketiga nanti kita akan lanjut pada poin B, yakni pendidikan Islam sebagai suatu ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.